Saya bekerja sama dengan paman kandung saya, dalam bisnis grosir makanan laut segar. Kami meraup untung bersih 2.850.000 dalam setahun. Saat pembagian laba akhir tahun, dia hanya memberi saya 120.000. Lapak ini milikku, modal awalnya pun dari aku. Kamu hanya menyumbang tenaga kerja saja. 120.000 itu tidak sedikit. Tanpa membantah, saya kantongi saja, uang receh yang bahkan tidak sebanding dengan uang tip yang dia terima sendiri. Baiklah, terserah katamu. Dia mengira saya bodoh dan akan terus menjadi tenaga kerjanya yang murah selamanya. Yang dia tidak tahu adalah dengan uang itu, saya justru akan menyewa gudang pendingin besar yang ada tepat di depannya. Melihat wajahnya yang mendadak pucat pasi, saya langsung menarik turun pintu besi toko. Mulai sekarang kita jalan masing-masing. Katanya malam itu dia terus duduk di lapaknya sampai fajar menyingsing dan menghancurkan kalkulatornya karena mengamuk. Aha, dan angka tahun itu adalah 2.850.365 hari setahun. Bergantian jaga malam tanpa henti untuk mengawasi kolam seafood. Kami hampir tidak pernah istirahat. Total omset melampaui 5 juta. Dan laba bersih hanya selisih beberapa ribu dari angka 2.900.000, 2.850.000. Itulah angka pastinya. Lapak ini milikku, modal awalnya pun aku yang pasang. Kontak dengan restoran besar, juga aku yang dapatkan. Kamu hanya menyumbang tenaga kerja saja. Dia menatap saya dan melanjutkan. Jangan lihat aku seperti itu. Kalau kamu cari kuli gudang di luar sana, paling banyak cuma 10.000 sebulan. Itu pun sudah termasuk makan, tempat tinggal, dan iuran asuransi sosial. 120.000 ini kamu terima bersih. Itu tidak buruk sama sekali. Sudah ribuan kali saya hitung. Setiap pembelian barang, setiap kerugian, setiap penagihan faktur, semua melewati tangan saya. Mesin pendingin tua itu saja. Dalam 3 hari, hanya untuk perbaikan, tahun ini saja sudah menghabiskan lebih dari 30.000. Dia benar, lapak dan modal itu miliknya. Tapi dari 2.730.000 itu, berapa banyak kesehatan dan tenaga yang saya korbankan? Itu yang tidak pernah dia hitung. Saya bilang, baiklah, terserah katamu. Aha, jangan dipikirkan lagi. Hari pertama tahun baru, akan datang kiriman lobster yang luar biasa. Dengan harga yang sangat bagus. Cepatlah pergi ke pelabuhan. Saya tidak pulang ke rumah. Saya membawa uang 120.000 itu. Dan saya takut ibu saya bertanya, berapa penghasilan saya tahun ini bekerja dengan paman? Jika dia bertanya tentang pembagian labanya, saya tidak tahu harus bicara apa. 328 per hari. Dulu saat awal bekerja sama, dia bilang padaku, Dajjai, kita ini paman dan keponakan, perantau dari provinsi yang sama. Keuntungan kita bagi rata. Apa yang kumakan, itu juga yang kamu makan. Sebelum akhir tahun dia bilang bagi rata, setelah akhir tahun, dia bilang kamu hanya menyumbang tenaga kerja. Saya terdiam lama menatap angka itu. Itulah nilai dari setahun penuh, membanting tulang sampai kelelahan. Lapak itu miliknya, maka saya akan buat lapak saya sendiri. Saya menelpon pengelola sewa pasar, gudang pendingin kelas 1 di depan. Seluas 500 meter persegi, dengan uang muka, dan jaminan, harganya tepat 120.000. Pelanggan kecil di bawah sudah lama saya tangani. Dengan sangat baik, saya menandatangani kontrak sebelum tahun berakhir. Saya bisa buka malam itu juga. Lobster-lobster itu tiba di gudang pendingin. Saya taruh uangnya di atas meja pengelola sewa. Kontrak ditandatangani malam itu juga. Begitu kunci gudang ada di tangan saya tahu nasib saya tidak akan pernah lagi berada di tangan orang lain. Pukul 4 pagi di hari pertama tahun baru, di pelabuhan angin bertiup sangat tajam, seperti pisau. Saya tiba 2 jam lebih awal dari biasanya. Juragan kapal baru saja merapat. Ketika saya berdiri di depannya, Laut Chan, saya ambil semua kiriman lobster ini. Saya bayar tunai sekarang juga. Juragan kapal itu tampak bingung. Tapi pamanmu sudah berpesan. Sejak lama kalau dia yang akan ambil semuanya. Saya mengeluarkan segepok uang. Sekarang, saya bekerja sendiri. Saya bayar 5% lebih mahal. Saya yang urus pemeriksaan dan muat barangnya. Anda tidak perlu menunggu sedetik pun. Juragan itu menatap saya beberapa detik dalam diam. Akhirnya dia mengangguk setuju. Saat paman tiba di pelabuhan, seluruh kiriman lobster yang luar biasa itu sudah dimuat semuanya ke dalam truk pendingin saya. Dia berdiri mematung di dermaga kosong dengan wajah pucat. Apa artinya ini? Saya menutup pintu truk. Paman. Bukankah paman sendiri yang bilang kita harus cari jalan masing-masing? Selamat tahun baru. Saya harus memulai langkah dengan benar. Saya menyalakan mesin. Melalui kaca spion, sosok paman saya terlihat semakin mengecil. Saya tahu permusuhan dengan paman saya telah resmi dimulai selamanya. Saya menyortirnya malam itu juga. Kiriman itu tampak sangat berkualitas. Tiap ekor beratnya lebih dari 700 gram. Capitnya gemuk berisi. Antenanya pun utuh. Saya mengelompokkannya sesuai ukuran dan memasukkannya ke kotak. Saya rendam setiap kotak di air es untuk memastikan tingkat kematian 0. Pukul 5 pagi. Saya mengirim pesan ke grup pembeli kecil di pasar. Dalam kurang dari setengah jam, sudah ada lebih dari 10 orang di depan pintu gudang. Selama setahun belakangan, jika seseorang punya masalah, saya membantu mereka menyelesaikannya. Bantuan-bantuan itu saya ingat dengan baik. Para pembeli kecil memeriksa barang dan mulai melakukan pemesanan. Saya menjual langsung dengan harga pasar, tanpa menaikkan harga atau menimbun. Dalam 2 jam, seluruh kiriman lobster sudah ludes terjual. Laba bersih, 43.000. Modal pertama sudah masuk. Reska Ajay resmi membuka
gudang pendinginnya pada jam 10 pagi. Paman meneleponku, tapi aku tidak mengangkat teleponnya. Tak lama kemudian, kabar mulai tersebar di pasar bahwa Ajay telah bertengkar dengan pamannya dan mendirikan kiosnya sendiri. Pamanku mengeluarkan peringatan bahwa siapapun yang berbisnis dengan Ajay, jangan harap bisa kembali membeli barang darinya. Bermusuhan dengan paman sendiri, bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan di pasar? Siang harinya, mulai banyak pelanggan kecil menelponku untuk membatalkan pesanan. Semua bicara dengan nada sungkan, mengatakan bahwa mereka punya masalah di rumah dan untuk sementara tidak membeli barang. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku mengembalikan uang muka mereka sepenuhnya pada jam 3 sore. Pamanku didampingi oleh beberapa pemilik kios lama di pasar. Berdiri di depan pintu gudang pendinginku. Dia menunjukku dengan jarinya dan meneriakiku bahwa aku tidak tahu berterima kasih, bahwa dialah yang membawaku keluar dari desa. Pekerjaan ini tahap demi tahap, dan bahwa aku membalasnya seperti ini, semakin banyak orang berkerumun. Semua menonton pertunjukan itu. Aku tidak mendebatnya soal uang 120.000 itu. Aku hanya bertanya dengan tenang apa tujuannya datang ke sini. Pamanku terdiam sejenak, dan akhirnya melepaskan ancaman bahwa tidak akan ada juragan maupun pelanggan besar di pasar yang berani berurusan denganku. Katanya aku harus bersiap untuk tutup. Dia berbalik dan pergi. Pemilik-pemilik lain pergi bersamanya. Kerumunan orang yang penasaran mulai bubar. Bisikan-bisikan terus terdengar. Aku tetap di depan pintu gudang, melihat mereka menjauh tanpa bergeming. Aku sudah setahun bekerja keras di pasar itu. Aku tahu lebih baik dari siapapun jam berapa setiap kapal berlabuh dan apa yang dibutuhkan setiap pelanggan kecil. Pamanku mengira dia memegang kelemahanku yang paling fatal, tapi dia tidak tahu bahwa hubungan sejati ditempa melalui keringat, bukan dipertahankan dengan ancaman. Malam itu, juga aku memasang papan nama grosir Pesca Aja yang sangat besar, tepat di depan kios pamanku. Di bawah lampu malam, papan itu terlihat sangat mencolok. Aku juga memasang iklan di pintu masuk pasar. Dicari, pelayan gudang, 12.000 sebulan, dengan tempat tinggal, makan, dan jaminan sosial. Jika bekerja dengan baik, ada bonus di akhir tahun. Keesokan paginya, seorang pemuda bernama Shaolin datang untuk wawancara. Dia baru saja keluar dari desanya untuk mencari penghidupan, dan di matanya terpancar tekad yang sama seperti yang pernah kumiliki, dan mengajariku. Aku melihat tangannya yang penuh kapalan, tangan seorang pekerja keras. Aku menerimanya saat itu juga dan menyuruhnya mulai sore ini. Setelah Shaolin pergi, aku mulai mendata inventaris di gudang. Mesin pendingin berdegung dengan merdu dan layar. Suhu menunjukkan angka stabil -5 derajat. Aku memandangi kios pamanku yang berada tepat di depan. Semua terang benderang dengan banyak kesibukan. Tampaknya bisnisnya berjalan sangat lancar. Tapi aku tahu bahwa tanpa mesin-mesin pendingin tua yang biasa kuperbaiki itu, dia tidak akan bertahan lama. Musim panas lalu saat cuaca sangat panas, mesin nomor 3 nyaris rusak. Dan akulah yang menghabiskan malam membongkar kompresor dan mengganti suku cadangnya untuk menyelamatkannya. Pamanku tidak tahu apa-apa soal itu. Dia hanya tahu soal angka dan koneksi. Aku mengeluarkan ponsel dan membuka kontak. Aku menyimpan nomor telepon Selusin, juragan, pelabuhan dari provinsi lain yang kutemui dalam perjalananku tahun itu. Pamanku mengira bahwa dengan memutus pasokan lokal, dia bisa menyingkirkanku. Tapi dia tidak tahu bahwa laut itu sangat luas dan tidak hanya ada satu pelabuhan di luar sana. Hari mulai gelap, aku menurunkan kali rolling door kali dan menguncinya. Keesokan harinya, jam 3 dini hari, aku akan berkendara sejauh 200 km ke pelabuhan Nangang, di mana seorang juragan telah berjanji menyimpankan muatan segar udang kecil oriental untukku. Hari ketiga pembukaan, ibuku datang membawa termos di tangannya dan berdiri di pintu gudang. Rambutnya terlihat lebih beruban daripada saat tahun baru. Aku sedang bersama Shaolin mendata inventaris, dan saat melihatnya, buku catatan hampir saja jatuh dari tanganku. Ibuku tidak bicara apa-apa, hanya meletakkan termos di atas meja. Di dalamnya ada sup iga yang sangat kusukai. Dia memandang ke sekeliling, melihat gudang seluas 500 meter itu, dan papan nama Pesca Aja yang tergantung di dinding. Matanya pun mulai memerah. Aku menyuruh Shaolin melanjutkan pekerjaannya, dan mengambilkan kursi untuk ibuku. Dia duduk dan terdiam cukup lama, sampai akhirnya bertanya apakah benar aku telah bertengkar dengan pamanku. Aku mengangguk tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Ibuku menghela napas. Dia bercerita bahwa kemarin pamanku datang ke rumah dan menangis mengeluh selama 2 jam. Mengatakan bahwa aku tidak tahu diri, bahwa dialah yang sudah membanting tulang setahun penuh mengajariku, dan bahwa aku pada akhirnya merebut bisnisnya dan mencuri barang-barangnya yang baginya itu seperti mendorongnya ke jurang. Ibuku berkata padaku, pamanmu ingin aku meyakinkanmu untuk menyerahkan gudang pendingin ini dan kembali bekerja dengannya. Katanya, dia akan menaikkan persentasemu dan memberimu 200.000 setahun. Aku tetap diam. Aku hanya membuka laci
mengambil sebuah amplop dokumen, dan menyerahkannya kepada ibuku. Di dalamnya ada catatan kerja kerasku selama setahun ini. Akhirnya, dia mengangguk dan berkata, barangnya benar-benar bagus. Bisakah Anda menjamin pasokan yang stabil? Saya menunjukkan kepadanya kontrak pasokan eksklusif dari Dermaga Selatan. Bos Lee setelah membacanya langsung memutuskan di tempat, mulai sekarang, semua makanan laut untuk kedua restorannya akan dibeli melalui saya. Paling sedikit 50.000 seminggu secara volume. Setelah berpamitan dengan Bos Lee, saya berdiri di depan ruang pendingin dan menyalakan sebatang rokok. Di kios seberang, milik paman saya, dia sedang berdebat sengit dengan seseorang. Berteriak dengan sangat keras. Melalui kaca, saya bisa melihat beberapa kotak ikan mati berserakan di lantai. Seorang pelanggan memukul meja dengan geram. Xiaolin mendekat dan berbisik kepada saya. Bos, saya dengar akhir-akhir ini, tingkat kematian ikan di tempat pamanmu sangat tinggi. Mesin pendinginnya terus-menerus bermasalah, suhunya sangat tidak stabil, banyak barang yang menjadi busuk. Saya tidak mengatakan apa-apa, saya hanya menatap tajam mesin-mesin pendingin itu. Di sisi lain, saya mengenalnya dengan sempurna. Kompresor mesin nomor 3 sudah sangat aus. Suhunya wajib diperiksa. Setiap 4 jam, kondensor mesin nomor 2 memiliki retakan kecil. Di musim panas dengan beban kerja yang tinggi, mesin itu mati dengan sangat mudah. Saya hafal di luar kepala semua kegagalan dan cacat itu. Karena itulah tahun lalu, saya bisa menjaga tingkat kematian ikan di bawah 3%, tapi paman saya tidak mengerti apa-apa tentang itu semua. Dia hanya tahu cara menghitung angka-angka. Dia hanya peduli pada koneksi dan relasi. Dia tidak punya ide sedikit pun tentang karakter mesin-mesin itu. Tanpa saya di sisinya, bisnisnya, seperti mesin yang kehilangan suku cadang utamanya. Dari luar masih tampak beroperasi, tapi kenyataannya sudah mulai hancur berantakan sepenuhnya. Pada malam itu juga, pendapatan harian ruang pendingin saya untuk pertama kalinya melampaui 100.000. Xiaolin dengan sangat bersemangat datang menunjukkan buku akun dan berkata, bos, bulan ini pasti akhirnya kita akan untung. Saya menatap tajam angka-angka di buku akun itu, tapi hati saya sangat tenang. 100.000 pendapatan tidak ada apa-apanya dibanding hasil paman saya. Di masa kejayaannya, dia bisa mencapai omzet 300.000 dalam satu hari. Sumber pasokan dari Dermaga Selatan sudah diamankan. Pelanggan-pelanggan penting mulai terkumpul. Sedikit demi sedikit langkah selanjutnya adalah menggerus, inci demi inci pangsa pasar paman saya. Tengah malam jam 12. Lampu-lampu di kios seberang masih tetap menyala. Paman saya ada di sana, duduk sendirian sepenuhnya, menatap kosong pada tumpukan ikan mati. Mesin pendingin di sampingnya mengeluarkan bunyi mencit yang aneh dan tidak enak didengar. Angka suhu di layar berkedip secara liar. Saya menurunkan penutup logam toko saya, mengunci ruang pendingin dengan kunci. Besok jam 3 pagi. Di Dermaga Selatan, saya harus memeriksa pesanan baru berupa kepiting raja di bawah perjanjian pasokan eksklusif. Pada hari ketiga setelah penandatanganan kontrak itu, omzet harian ruang pendingin saya mulai stabil di atas 120.000. Sore itu juga, si Tua Chen tiba-tiba menelpon saya dengan nada suara yang sangat serius. Dia memberitahu saya bahwa seseorang telah datang menemuinya menawarkan 20% lebih dari apa yang saya bayar, dengan tujuan memonopoli semua barang dari Dermaga Selatan. Orang yang tertarik itu adalah si Tua Liu, sahabat terbaik paman saya di seluruh pasar. Jantung saya terasa berdegup kencang. Saya tahu saat itu bahwa paman saya sudah mulai bermain dengan sangat nekat. Si Tua Chen berkata kepada saya, "Aha, sejujurnya harga yang dia tawarkan sangat menggoda. Tapi kami sudah membicarakannya di antara kami semua. Dalam bisnis harus ada kata-kata yang dipegang dan reputasi. Baru 3 minggu yang lalu kita menandatangani perjanjian itu, kita tidak bisa mengubahnya begitu saja. Karena, ya, dari satu hari ke hari lain, saya menelponmu justru untuk memberi peringatan, pamanmu sedang menginvestasikan kekayaan untuk ini. Saya berterima kasih kepada si Tua Chen, dan malam itu juga saya pergi berkendara ke Dermaga Selatan. Ketiga nahoda kapal ada di sana. Saya mengundang mereka makan malam dan selama makan, saya tidak menyebutkan sedikit pun tentang kenaikan harga. Kami hanya bicara tentang betapa kerasnya bekerja di laut, tentang bagaimana kondisi pasar. Si Tua Wang berkata bahwa putranya akan mulai kuliah tahun depan, dan dia masih kekurangan uang untuk biaya pendaftaran. Saya langsung menawarkan diri. Paman Wang, biaya pendaftarannya saya yang bayar. Kita anggap ini sebagai uang muka untuk barangnya. Dan nanti kita potong sedikit demi sedikit dari pasokan di masa depan. Si Tua Shao berkomentar, istri saya sedang sakit, dirawat di rumah sakit dan saya sangat kekurangan uang. Saya mentransfer 50.000 kepadanya saat itu juga dan berkata, ini untuk keadaan darurat, jangan khawatir soal mengembalikannya sekarang. Ketiga nahoda itu menatap saya tajam, mata mereka mencerminkan sesuatu yang spesial. Si Tua Chen mengangkat gelas mirasnya dan berkata, aha, kamu adalah orang yang setia kawan. Sebanyak apapun pamanmu menaikkan tawaran, kami tidak akan goyah. Saya bersulang dengan mereka semua dengan hati yang lebih dari tenang. Ketika saya kembali ke pasar hari sudah jauh malam, duduk di kantor saya mulai melakukan perhitungan, sumber dari Dermaga Selatan sudah aman terkendali. Tapi saya yakin paman saya tidak akan menyerah begitu saja. Jika tidak bisa melalui para nahoda, saya yakin dia akan menyerang dari sisi lain. Seperti yang saya duga, rumor mulai beredar di pasar
Beberapa orang bilang, barang saya adalah barang selundupan. Tanpa sertifikat kesehatan, yang lain berkomentar bahwa ruang pendingin saya tidak memenuhi peraturan dan bisa ditutup kapan saja. Bahkan ada yang mengklaim bahwa saya adalah kerabat dari para nakoda kapal dan pasokan saya sangat tidak stabil. Semua gosip itu diceritakan dengan detail yang sangat lengkap. Dengan cepat para pelanggan mulai menelpon saya untuk bertanya. Tapi saya tidak menjadi gugup. Saya langsung mengambil foto sertifikat kesehatan dermaga selatan, izin usaha, ruang pendingin saya, dan perjanjian pasokan 00. Pukul 4:08, 066 tanda hubung lebih besar dari 0. Pukul 4:09, 800 dan mengirimkan semuanya ke grup pelanggan eceran. Rumor itu lenyap dengan sendirinya tapi paman saya tidak menghentikan upayanya. Tiba-tiba muncul di sana petugas dari administrasi pasar untuk menginspeksi ruang pendingin saya. Mereka bilang telah menerima pengaduan anonim. Mereka mencurigai bahwa peralatan pendingin tidak memenuhi standar minimum dan menuntut penghentian aktivitas untuk memperbaiki kekurangan. Tapi saya sudah lebih dari siap. Bahkan sebelum membuka ruang pendingin ini, saya sudah memastikan bahwa semua fasilitas memenuhi standar yang paling menuntut. Saya punya di tangan semua sertifikat inspeksi sanitasi, pencegahan kebakaran, dan lingkungan hidup. Para inspektur memeriksa semuanya selama 2 jam lama dan tidak bisa menemukan satupun kesalahan. Akhirnya, mereka pergi dengan perasaan malu. Setelah mengantar para inspektur pergi, Shaolin berkata kepada saya dengan suara sangat pelan, "Bos, ada seseorang yang baru saja melihat bahwa itu adalah pamanmu sendiri yang pergi ke bagian administrasi untuk mengajukan pengaduan itu." Saya mengangguk. Saya sudah menduga cara-cara kotor itu. Sore itu juga, omzet harian dari ruang pendingin saya melampaui 150.000. Sudah secara resmi melampaui kios paman saya. Berita itu menyebar seperti api ke seluruh pasar. Tidak ada hal lain yang dibicarakan. Anak itu, dia benar-benar sudah sukses sekarang. Saat senja di depan kios paman saya, terlihat kerumunan penagih hutang yang menuntut pembayaran mereka. Selama ini paman saya, untuk menghalangi sumber pasokan saya, telah membeli ikan di dermaga lokal dengan harga selangit. Bersekutu juga dengan kios lain untuk menaikkan harga lebih tinggi lagi. Aliran kasnya mulai sangat terganggu, dan seolah itu belum cukup. Tingkat kematian ikan yang sangat tinggi, dan besarnya kerugian pelanggan, membuat situasinya semakin hari semakin rumit, dan dia memberitahu saya, mesin pendingin nomor 3, di tempat pamanmu, rusak lagi. Hari ini, seluruh kota, kepiting raja, telah membusuk sepenuhnya. Kerugian setidaknya 80.000. Saya mengenal sangat baik mesin nomor 3 yang sial itu, musim panas, lalu, pertama kali ia mulai bermasalah. Saya bekerja, tanpa henti, 36 jam berturut-turut sampai berhasil memperbaikinya. Aku hafal luar kepala, setiap bagian dan komponennya, setiap keanehan dan temperamennya. Tapi saat ini, semua itu sudah bukan lagi menjadi tanggung jawabku. Malam itu juga, Bos Lee meneleponku untuk memberitahu bahwa seorang kenalannya juga ingin membeli barang dagangan langsung dariku. Itu adalah rantai restoran lain di kota ini. Pemiliknya menginginkan volume mingguan minimal 70.000. Aku setuju untuk mengunjunginya keesokan harinya. Setelah menutup telepon, aku berdiri sejenak di depan ruang pendingin. Di toko seberang, lampu masih menyala. Melalui kaca aku bisa melihat pamanku, yang duduk di sana dalam kesendirian, dengan setumpuk faktur terbentang di hadapannya. Rambutnya sekarang tampak memiliki beberapa uban, lebih banyak dari sebelumnya, dan siluetnya dari belakang tampak sangat tua dan lesu. Aku memalingkan pandangan dari sana. Seketika aku mengunci pintu ruang pendingin, karena besok waktunya memeriksa satu lot ikan krosak kuning liar. Pelangganku sudah memesan senilai 200.000 di lingkaran pasar. Mulai beredar desas-desus pelan, bisnis pamanku sudah tidak akan bisa bertahan lama lagi. Mesin-mesin pendingin miliknya itu begitu tua dan kuno, tidak berhenti mengalami kerusakan terus-menerus, dan tingkat kematian ikan melonjak drastis hingga mencapai 15%. Mulai beralih sedikit demi sedikit ke pihakku. Shaolin selesai mengatur pengiriman terakhir barang hari itu, dan dengan penuh kegembiraan berkata kepadaku, "Bos, bulan ini yang kita jalani, kita akan melampaui 500.000 keuntungan bersih." Selagi memperhatikan angka-angka di buku akun, batinku merasa sangat tenang. 500.000, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang paman peroleh di masa kejayaannya. Tapi bagi diriku, itu mewakili keuntungan tuman besar pertamaku yang didapat dari keringat dan usahaku sendiri. Sudah cukup, larut malam. Aku menutup pintu ruang pendingin bersiap untuk akhirnya beristirahat. Saat melewati depan toko pamanku, aku bisa melihat dia masih bekerja keras di dalamnya. Dalam upaya sia-sia memperbaiki mesin nomor 3 itu, gerakannya benar-benar kaku dan ceroboh. Terlihat sangat jelas bahwa dia tidak paham sedikit pun tentang sirkuit maupun suku cadang itu. Aku berdiri di sana di luar, memperhatikannya sejenak, tapi akhirnya aku berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Arus kas harian ruang pendinginku begitu sudah stabil, nyaman di atas 150.000. Pamanku mulai mengobarkan perang harga tanpa ampun. Pagi itu juga, tiba-tiba, tersebar sangat cepat.
rumor di seluruh pasar bahwa di kios pamanku akan mendiskon semua makanan laut sebesar 20%. Dia akan menjual murah semuanya meski merugi. Banyak pengecer saat mendengar kabar itu. Banyak pelanggan lama langsung menyerbu ke kiosnya. Xiaolin datang dengan sangat gugup bertanya, "Bos, apakah kita juga harus menurunkan harga?" Aku menggelengkan kepala dengan tegas. Aku tahu betul strategi apa yang sedang dijalankan pamanku. Dia bermaksud menyeretku bersamanya ke dalam perang harga untuk menenggelamkanku. Untuk menempatkanku dalam dilema, harus memilih antara ikut menurunkan harga dan menjual dengan rugi, atau pasrah melihat semua pelangganku meninggalkanku untuk pergi kepadanya. Tapi ada satu detail kecil yang dia tidak tahu cara menghitungnya dengan benar, yaitu biayaku lebih rendah daripada biayanya, dan sumber pasokanku jauh lebih andal dan stabil. Dan yang lebih penting lagi, aku tidak perlu bersaing dengannya dalam perang harga. Jadi aku memerintahkan Xiaolin untuk mengurus pembelian satu lot kotak isotermik dan beberapa kendaraan pengiriman berpendingin. Aku akan meningkatkan layananku secara signifikan, menargetkan pelanggan tingkat tinggi, dengan jaminan nol ikan mati dan pengiriman tepat waktu. Xiaolin tidak begitu mengerti strategi itu. Dia bilang bahwa saat ini, semua orang sedang terjebak dalam perang harga, apa gunanya bagi kita berinvestasi pada semua itu sekarang? Dan aku katakan padanya, di akhir perang harga, satu-satunya yang penting adalah melihat siapa yang pertama kali tumbang, daripada menghabiskan tenaga dalam pertempuran itu. Lebih baik kita mengambil jalan lain yang berbeda. Selama 3 hari berikutnya, aku sama sekali tidak menyentuh harga. Justru sebaliknya, aku mendedikasikan seluruh upayaku untuk meningkatkan kualitas layanan. Aku menangani secara pribadi pemeriksaan setiap pengiriman barang, tepat sebelum keberangkatan. Untuk menjamin tidak ada satupun ikan mati yang lolos, aku menyesuaikan waktu pengiriman dengan presisi hingga setengah jam. Pada waktu tepat yang diminta pelanggan, aku mengirimkannya tanpa gagal. Memang benar pada awalnya, beberapa pengecer tergoda oleh harga murah pamanku dan beralih membeli darinya, tapi tak lama kemudian masalah mulai muncul. Ternyata paman demi menurunkan tarifnya, telah mulai membeli barang murah berkualitas rendah di dermaga kecil yang tidak ternama. Kualitas produknya sangat tidak menentu, dan seolah itu belum cukup, mesin-mesin pendinginnya terus-menerus rusak, dan angka kematian ikan tetap berada di tingkat yang sangat tinggi. Banyak dari pengecer itu, saat menerima pesanan, menemukan bahwa, meskipun secara kasat mata, harganya 20% lebih murah. Jika mereka menghitung semua kerugian dan barang yang busuk, sebenarnya itu menjadi jauh lebih mahal bagi mereka. Pada hari kelima, dari situasi itu, beberapa pengecer mulai kembali kepadaku, dengan alasan tidak keberatan membayar sedikit lebih mahal, asalkan kualitasnya stabil dan terjamin. Aku tidak banyak berkomentar soal itu. Aku hanya terus melayani mereka dengan barang dan jasaku. Seperti biasa, Bos Li meneleponku untuk memberitahu bahwa kenalannya itu sudah selesai melakukan penyelidikan dan pemeriksaannya sendiri, dan telah mengambil keputusan bulat untuk memberikan semua pesanan makanan laut dan ikannya kepadaku. Ini adalah salah satu rantai restoran paling penting di seluruh kota, dengan volume pesanan minimal 100.000 per minggu. Bos Li berkata padaku, dan kenalanku sebelumnya juga pergi mengunjungi bisnis pamanmu untuk melihat-lihat, tapi sepertinya barang yang dia kelola di sana sama sekali tidak bisa diandalkan. Terlalu banyak ikan yang mati. Sebaliknya di tempatmu, meskipun harganya sedikit lebih tinggi, kau menjamin 0% kematian dan pengiriman tepat waktu, dan bagi sebuah restoran, itu adalah hal yang benar-benar utama dan penting. Aku bertemu langsung dengan kenalan Bos Li tersebut, dan dalam pertemuan itu juga, kami menutup dan menandatangani perjanjian kerjasama kami, sehingga mulai minggu depan, semua pesanan mingguan senilai 100.000 akan dikirim sepenuhnya dari ruang pendinginku. Ketika aku kembali ke pasar, setelah menandatangani kontrak tersebut, hari sudah mulai senja. Tepat di pintu kios pamanku, menumpuk beberapa kotak besar berisi barang returan. Beberapa pengecer sedang terlibat perdebatan sengit dengannya. Wajah pamanku sudah memerah seluruhnya karena tekanan, dan suaranya terdengar sudah sangat serak. Xiaolin berkata padaku, pamanmu mendapat jumlah pengembalian barang yang sangat besar dalam 2 hari terakhir ini. Setahuku, hanya untuk urusan ganti rugi dan kompensasi, dia harus mengeluarkan lebih dari 100.000. Aku berdiri di depan pintu ruang pendinginku, mengamati dengan seksama situasi yang terjadi di seberang sana. Perang harga yang dimulai pamanku bahkan tidak bertahan sampai 10 hari yang menyedihkan, dan sudah mulai runtuh secara total dan mengenaskan. Arus modalnya memang sudah sangat mepet, tapi sekarang menjual dengan rugi dan ditambah lagi harus membayar kompensasi untuk barang yang dikembalikan, sama sekali tidak mungkin dia bisa bertahan. Yang bahkan lebih mematikan adalah semua barang murah berkualitas buruk itu yang dia beli demi bisa menurunkan harga, telah berakhir menghancurkan reputasi baik yang dimilikinya dalam bisnis ini. Sebagian besar pelanggan terlama dan setianya telah berakhir dengan kehilangan kepercayaan sepenuhnya yang mereka miliki kepadanya, dan sedikit demi sedikit mulai berlabuh di bisnisku sekarang. Malam itu juga, omset harian ruang pendinginku melampaui untuk pertama kalinya ambang 200.000. Xiaolin dengan penuh semangat dan euforia datang menunjukkan buku akun dengan angka-angka tersebut. Dia bilang padaku bahwa keuntungan bersih bulan itu bisa dengan mudah mencapai 800.000. Selagi menatap lekat angka-angka yang menari di buku akun,
Ketenangan yang aneh merasuki hatiku. Karena sesungguhnya, perang, harga, tidak akan pernah dimenangkan oleh dia yang memotongnya dengan penuh kebencian dan keganasan. Melainkan, oleh dia yang mampu bertahan dan tetap teguh hingga titik penghabisan. Pamanku mengira bahwa menggunakan harga rendah sebagai senjata lempar bisa membawaku ke kehancuran dan menenggelamkanku. Tapi apa yang dia tidak pahami sedikit pun adalah bahwa benteng pertahanan asli yang tak tertembus pukul 0:6:14, 133 tanda hubung lebih besar dari pukul 0:14, 766 dalam bisnis ini terletak pada kualitas produk dan layanan yang luar biasa. Saat malam sudah semakin larut, di kios seberang, lampu masih menyala. Paman saya sedang duduk di sana sendirian, dengan tumpukan faktur dan nota retur di depannya. Teleponnya tidak berhenti, berdering, pasti itu para kreditur yang menagih pembayaran. Saya mengunci pintu ruang pendingin dan bersiap untuk kembali beristirahat. Besok jadwalnya menerima kiriman lobster Australia lagi. Itu adalah pesanan pertama dari restoran milik teman Bos Lee. Saya tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Saat tiba di pintu keluar pasar, saya menoleh ke belakang kios. Paman saya terlihat sangat suram di tengah kegelapan malam. Papan nama itu, yang sudah tergantung lebih dari 10 tahun, bergoyang tertiup angin, mengeluarkan bunyi derit yang tidak enak didengar. Di pasar sudah terdengar selentingan kabar. Mereka bilang, kali ini, paman saya sudah kelewatan batas dalam perang harga. Bukannya menumbangkan. Hai, dia malah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kesulitan. Bahkan ada yang bilang, jika keadaan terus begini, kios paman saya tidak akan bertahan sampai sebulan. Saya tidak ikut campur dalam selentingan itu. Saya hanya terus bekerja dalam diam. Keesokan paginya masih sangat pagi. Kiriman lobster Australia tiba tepat waktu. Saya sendiri yang bertugas memeriksa barangnya, menyortir dan membagikannya. Pelayanan yang lengkap dan tanpa celah. Ketika teman, Bos Lee menerima pesanan itu, saat itu, juga dia memberiku pesanan lain senilai 50.000 lagi. Dia sudah kalah dalam perang harga. 3 hari setelah perang harga berakhir, terjadi sesuatu yang sangat besar di pasar. Bos Shang, pembeli terbesar di kota ini, pemilik restoran besar Jingding, akan merayakan perjamuan pernikahan putranya. Dia telah memesan hidangan laut untuk 300 meja, jumlah yang sangat besar. Siapapun yang mendapatkan bisnis itu, akan mendapatkan posisi yang sangat bagus di pasar. Restoran Bos Shang sudah buka selama 20 tahun, dan merupakan pilihan utama untuk perjamuan mewah. Selama bertahun-tahun, dia selalu membeli hidangan laut di kios paman saya. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Perjamuannya hari Sabtu, jadi mereka mulai mempersiapkannya 3 hari sebelumnya. Paman saya, untuk bisnis ini telah menginvestasikan hampir seluruh modalnya. Dia mendatangkan barang dari semua pelabuhan. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membangkitkan kembali bisnisnya. Jumat sore, tiba-tiba beredar kabar di pasar. Sesuatu telah terjadi di restoran besar Jingding. Shaolin datang berlari untuk memberitahu saya bahwa hidangan laut yang dipasok, paman saya bermasalah besar. Setengah dari kepitingnya mati. Lobster Australia sudah tidak segar lagi. Bos Shang sangat marah besar di restoran. Dia menuntut paman saya segera mengganti barangnya, atau dia akan membatalkan kerjasama. Saya berdiri di pintu ruang pendingin, melihat dari jauh keributan yang terjadi di kios. Paman saya, dia sedang menelpon untuk memesan barang, tapi itu sudah Jumat sore, dan perjamuan dimulai besok siang. Sudah tidak sempat lagi mendatangkannya dari luar, dan di pelabuhan lokal, dengan tindakannya menaikkan harga baru-baru ini untuk memonopoli, dia telah dimusuhi oleh semua orang. Sekarang tidak ada yang mau menjual padanya. Pada jam 6 sore, Bos Shang datang sendiri ke pasar. Dia pria, berusia 50 tahunan. Biasanya sangat ramah, tapi kali ini wajahnya pucat pasi karena marah. Berdiri di depan pintu kios paman saya, dia meninggikan suaranya. Dia bilang setelah bertahun-tahun bekerja sama, dia selalu mempercayainya. Tapi apa yang diberikan padanya kali ini? Perjamuan 300 meja dengan tamu-tamu penting. Bagaimana dia harus mempertanggungjawabkannya? Paman saya bersimbah keringat. Tidak henti-hentinya meminta maaf. Bilang dia akan mencari cara untuk mengganti barangnya. Bos Shang bilang, jika sampai jam 10 malam, dia tidak punya barang yang layak. Kali ini kerjasama mereka berakhir. Bos Shang berbalik untuk pergi dan melihat saya berdiri di depan pintu ruang pendingin di seberangnya. Dia terdiam sejenak. Dia mendekat dan bertanya, apakah saya hai? Saya mengangguk. Bos Shang langsung ke intinya. Apakah sekarang kamu punya barang? Saya butuh 50 keranjang kepiting, 80 kilo lobster Australia, 100 kilo kerapu karang. Semuanya harus hidup dan kualitasnya bagus. Bisakah kamu mengirimnya ke restoran? Sebelum jam 10 malam, saya menghitung. Dengan cepat, di ruang pendingin stoknya tidak cukup. Tapi di pelabuhan selatan, Pak Tua Chen baru saja menerima kiriman hari ini. Saya tahu betul kualitasnya, membawa barang dari pelabuhan selatan ke kota. Lalu, mengirimkannya ke restoran besar, Jingding waktunya akan sangat mepet. Tapi bukan hal yang mustahil. Saya bilang itu bisa dilakukan. Tapi sebelum itu, saya harus pergi memeriksa barangnya untuk memastikan tidak ada masalah. Bos Shang menatap saya beberapa detik dalam diam. Akhirnya dia mengangguk. Dia bilang ini perjamuan pernikahan putranya, tidak boleh ada kegagalan apapun. Saya menelpon Pak Tua Chen segera, agar dia menyisihkan stok yang baru tiba di pelabuhan hari itu. Lalu saya menelpon Shaolin. Kami mengambil truk pendingin dan langsung menuju pelabuhan selatan. Kami sampai di pelabuhan selatan jam 7:30 malam. Pak Tua Chen sudah menyiapkan barangnya.
Saya memeriksanya satu persatu. Saya memastikan semua hewan dalam kondisi hidup dan sehat. Setelah diperiksa, kami memuatnya dan kembali secepat mungkin ke pasar. Saat itu sudah jam 9 malam, Shaolin dan saya menyortirnya sepanjang malam. Saya tidak mengabaikan detail sekecil apapun. Pada jam 9:40, kami memuat barangnya ke dalam truk dan berangkat dengan cepat menuju restoran besar. Jing, ding, kami sampai di restoran tepat jam 10:05. Bos Yang sudah menunggu di dapur. Dia sendiri yang memeriksa kepiting-kepitingnya. Semuanya hidup dengan capit yang kuat. Lobster Australia. Antenanya masih utuh dan penuh vitalitas. Kerapu karang memiliki insang berwarna merah pekat dan mata yang jernih. Ketika Bos Sang selesai memeriksa, akhirnya ekspresinya berubah dan dia tersenyum. Dia menepuk pundak saya dan berkata, "Ahai, barang-barang ini sempurna. Kamu telah menyelamatkan saya dari masalah besar." Saya bilang, "Itu bukan masalah besar." Bos Yang menatap saya dan mengucapkan satu kalimat, "Anak muda, kali ini kamu benar-benar membantu saya. Nanti, saya ingin bicara denganmu tentang kerjasama jangka panjang." Saya mengangguk, tanda setuju. Ketika kembali ke pasar, sudah lewat jam 11 malam. Di kios seberang, kios paman saya. Lampu masih menyala, terlihat melalui kaca. Dia terlihat di sana, sedang duduk, sendirian dengan kepiting, dan lobster mati di depannya. Teleponnya tergeletak di atas meja dengan layar mati. Pasti Bos Sang sudah tidak mau lagi mengangkat teleponnya. Dia duduk, menyalakan rokok, dan berkata, "Ai, kali ini kamu telah menyelamatkan saya. Kalau tidak, betapa malunya saya nanti." Bos Yang melambaikan tangannya, dan berkata, "Saya sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan pamanmu. Awalnya berjalan sangat baik. Tapi 2 tahun belakangan ini keadaan semakin buruk. Banyak ikan mati, dan dia bertingkah sombong. Ketika ada masalah, dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Selalu saja mencari alasan. Masalah perjamuan pernikahan ini telah memperjelas semuanya." Bos Yang berkata, "Ahai, saya sudah memutuskan. Mulai sekarang, semua hidangan laut untuk restoran saya beli darimu. Saya punya 2 gerai, nilainya setidaknya 200.000 seminggu. Bisakah kamu menjamin pasokannya?" Saya jawab iya. Bahwa, di Pelabuhan Selatan saya punya sumber yang stabil dan kualitas terjamin. Selain itu, saya punya layanan pengiriman pendingin profesional. Tingkat kematian 0 dan pengiriman tepat waktu. Bos Yang mendengarnya dan mengangguk puas. Dia bilang, "Hari Senin, datanglah ke restoran dan kita tanda tangani kontrak kerja sama formal. Kita mulai jalankan bulan depan. Dengan kesepakatan bisnis itu, omzet harian ruang pendingin saya akan stabil di angka 300.000 lebih, melampaui masa kejayaan paman saya dulu. Dalam perjalanan kembali dengan mobil ke pasar, saya menerima beberapa telepon di jalan. Mereka adalah para bos yang menghadiri perjamuan tersebut. Bertanya, apakah saya bisa memasok untuk mereka juga? Saya mencatat kontak mereka satu persatu dan berjanji akan mengunjungi mereka nanti. Sekarang di pasar tidak ada hal lain yang dibicarakan. Ahai sudah berhasil mendapatkan pesanan dari restoran besar Jingding. Dia akan sukses besar. Pada jam 8 malam, saya sedang berdiri di depan pintu ruang pendingin. Di seberang, di kios, paman saya lampu masih menyala, tapi di dalam tidak terlihat ada orang. Hanya ada paman saya duduk di sana. Dia memegang tumpukan faktur di depannya dan kalkulator di tangannya. Tidak berhenti menekan tombol. Shaolin mendekati saya dan berbisik, "Bos, katanya hari ini pamanmu pergi memohon pada Bos Siang. Tapi Bos Yang bahkan tidak mengizinkannya masuk. Katanya juga pamanmu rugi karena semua barang untuk perjamuan menumpuk. Dia rugi setidaknya 300.000. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya menyalakan rokok. Kali ini, paman saya melakukan kesalahan fatal. Kehilangan restoran besar Jingding. Klien terbesarnya benar-benar memutus aliran kasnya, ditambah dengan kerugian akibat perang harga dan bunga pinjaman, dia sudah tidak bisa bertahan lagi. Di pasar sudah terdengar bisik-bisik bahwa kios paman saya tidak akan kuat sampai sebulan. Bahkan ada yang bilang mesin pendingin lamanya sudah tidak sanggup bekerja lagi dan sudah tidak bisa diperbaiki. Keesokan harinya, saya mengunjungi para bos yang saya temui di perjamuan. Mereka adalah pemilik restoran paling terkenal di kota ini. Sangat pemilih soal hidangan laut. Saya membawa mereka ke ruang pendingin untuk melihat barangnya dan menjelaskan secara detail tentang sumber dari Pelabuhan Selatan dan layanan pengirimannya. Mereka semua merasa sangat puas. Saat itu juga kami menandatangani surat kesepakatan kerjasama, ditambah pesanan dari restoran besar Jingding. Sekarang, saya punya kesepakatan jangka panjang dengan 5 restoran besar. Totalnya lebih dari 400.000 seminggu. Shaolin dengan antusias berkata, "Bos, kali ini kita benar-benar sudah sukses." Saya melihat kontrak-kontrak yang ada di tangan dengan perasaan tenang. Dari 120.000 di awal, sekarang dalam waktu kurang dari 2 bulan, saya bukan hanya mendapatkan posisi di pasar, tapi saya telah mendapatkan klien terbaik di pasar ini. Sore itu juga aku pergi ke dermaga selatan. Aku pergi menemui Pak Tua Chen untuk menambah volume pasokan. Pak Tua Chen bilang, tidak masalah, mereka masih punya 2 kapal lagi yang bisa dikerahkan. Dengan begitu kami menjamin stabilitas pasokan. Aku kembali ke pasar saat matahari terbenam. Aku melihat kios paman saya, dan di depan pintunya telah berkumpul sekelompok penagih utang lainnya. Mereka berteriak sangat keras menuntut agar uang mereka dikembalikan. Pamanku ada di sana dengan rambut berantakan dan wajah pucat. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Shaolin berkata padaku, "Bos, sepertinya pamanmu pergi lagi hari ini ke bank untuk mengajukan pinjaman. Tapi ditolak. Sekarang dia berutang lebih dari 1 juta secara total. Mustahil untuk membayarnya."
Aku tidak menjawab, hanya kembali ke ruang pendingin untuk lanjut bekerja. Besok ada satu lot barang lagi, yang harus disiapkan, kita tidak boleh terlambat. Setelah mendapatkan pesanan dari hotel besar Jinding, arus kas harian ruang pendinginku melampaui 300.000. Tapi aku tahu bahwa hanya dengan beberapa hotel besar saja tidak cukup. Para pedagang kecil di pasar adalah pondasinya. Hanya jika aku menyatukan mereka semua, aku akan bisa benar-benar menguasai pasar ini. Sore itu, aku memanggil selusin pedagang kecil ke gudang, yang memiliki hubungan baik denganku. Aku sudah mengenal mereka dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa ada yang aku pinjami uang di muka, yang lainnya aku bantu selesaikan masalah pasokannya. Aku menjamu mereka dan memaparkan ideku tanpa basa-basi. Aku katakan, sekarang persaingan di pasar sangat keras. Sangat sulit bagi pedagang tunggal untuk bertahan hidup. Aku ingin membentuk aliansi pasokan dan penjualan, dengan ruang pendinginku sebagai pusatnya. Kita akan menyatukan sumber, harga, dan distribusi. Kita semua saling mendukung, dan berbagi keuntungan. Para pedagang saling memandang satu sama lain. Seseorang bertanya bagaimana cara kerjanya secara tepat. Aku katakan itu sangat sederhana. Pertama, semua barang keluar dari gudangku, aku jamin kualitas terbaik dan harga terbaik bagi kalian. Kedua, distribusi dilakukan dengan truk pendinginku, untuk mengurangi kerugian. Ketiga, keuntungan dibagi secara proporsional, aku mengambil 30%, dan kalian 70%. Seorang pedagang bermarga uang berkata, Ajay, idemu tidak buruk, tapi kenapa kami harus bersekutu denganmu? Bagaimana jika kau memanfaatkan keunggulan pasokanmu untuk menekan kami? Aku menjawabnya, Saudara Meng, kita sudah bekerja sama sekian lama, kau tahu betul bagaimana aku. Lagi pula, jika aku ingin menekan kalian, aku bisa melakukannya sekarang juga. Aku membentuk aliansi ini agar kita semua menang, bukan untuk menguasai segalanya sendirian. Pedagang lain bertanya, lalu bagaimana dengan pamanmu? Sekarang dia memang sedang terpuruk, tapi dia sudah di pasar ini lebih dari 10 tahun. Dia masih punya koneksi. Jika kami bersekutu denganmu, mungkinkah dia akan membalas dendam? Aku bilang, sekarang dia bahkan sulit mengurus situasinya sendiri. Dia tidak punya nyali untuk mengkhawatirkan kalian. Lagi pula dalam bisnis, yang terpenting adalah kekuatan, bukan koneksi. Para pedagang berunding sejenak, dan akhirnya, mereka semua mengangguk. 00, pukul 2:08, 733 tanda hubung lebih besar dari pukul 010, 666. Mereka bilang, Ajay, kau orang yang bisa dipercaya. Kami percaya padamu. Malam itu juga, aku menandatangani perjanjian aliansi dengan 13 pedagang. Mulai minggu depan, semua barang mereka akan keluar dari gudangku. Dan distribusinya akan dilakukan dengan truk pendinginku. Aku menjamin pasokan yang stabil, harga terbaik, dan 0 ikan mati. Shaolin berkata dengan antusias, Bos, dengan begini kita benar-benar menyatukan pasar. Begitu aliansi ini berjalan, melihat barang tersebut aku langsung memutuskan, Anda akan mengendalikan sebagian besar pasokan dan penjualan. Di pasar, pangsa pasar paman Anda akan semakin berkurang. Situasinya akan menjadi jauh lebih sulit. Aliansi pun mulai berjalan. Aku membawa banyak barang dari dermaga selatan, dan mendistribusikannya kepada para anggota. Truk-truk pengiriman tiba tepat waktu, semua lot dengan 0 ikan mati. Ketika para pedagang menerima barangnya, mereka mengacungkan jempol, dan berkata, bekerja dengan Ajay memang beda. Berita itu menyebar cepat ke seluruh pasar. Ajay telah menciptakan aliansi pasokan dan penjualan, selusin pedagang telah bergabung, semuanya saling mendukung, bisnis berjalan semakin baik. Ketika pamanku mengetahuinya, wajahnya menjadi semakin muram. Aku sudah mengambil hampir seluruh pangsa pasarnya, dan sekarang aku juga telah mengintegrasikan pedagang kecil. Dia telah kehilangan seluruh daya saingnya. Shaolin berkata, Bos, pamanmu hari ini menemui beberapa pedagang untuk mencoba mengajak mereka kembali padanya. Tapi tidak ada yang mempedulikannya. Beberapa bahkan mengatakannya langsung di depannya, sekarang kami bekerja lebih baik dengan Ajay. Pasokannya stabil, harganya adil, kenapa kami harus kembali padamu? Aku tidak mengatakan apa-apa, dan lanjut mengurus urusanku. Sore itu aku menerima telepon dari Pak Tua Chen. Dia memberitahuku bahwa di dermaga selatan telah tiba 2 kapal baru, dengan pasokan yang lebih banyak lagi. Dia bertanya apakah aku bisa menambah jumlah pembelianku, karena mereka punya banyak produk di sana, dan butuh saluran keluar yang stabil. Aku bilang padanya tidak ada masalah. Sekarang dengan aliansi pasokan dan penjualan, saluran penjualanku sudah terbuka sepenuhnya. Aku bisa menyerap semua barang yang ada. Aku menutup telepon dan berdiri di depan pintu gudang. Aku melihat ke arah kios pamanku. Di depannya dia sedang berdebat dengan seorang penagih utang. Mereka berteriak sangat keras. Penagih utang itu menunjuk dengan jarinya dan membentaknya, uang yang dipinjamkan kepadamu harus dikembalikan. Jangan cari-cari alasan. Pamanku merah padam seperti tomat, tidak berhenti menjelaskan. Beri aku waktu beberapa hari lagi, pasti aku akan menemukan cara untuk membayarmu. Tapi penagih utang itu tidak mau mendengar lagi. Dia langsung mengancam. Jika kau tidak bayar minggu ini, aku akan melaporkanmu ke pengadilan. Shaolin mendekat dan berbisik padaku, Bos, kudengar pamanmu sudah berutang lebih dari 1,5 juta. Bahkan menjaminkan kiosnya pun takkan cukup untuk membayar sekarang. Dia benar-benar terpojok. Aku berdiri di pintu ruang pendingin dan memandangi seluruh pasar yang terang benderang, dengan orang-orang yang lalu lalang dalam keriuhan yang konstan. Sebaliknya, kios pamanku di depan sana terlihat sangat sunyi. Shaolin berkata, Bos, sekarang di pasar, semua orang bilang bahwa Anda adalah bos sebenarnya dari pasar ini. Bahwa era paman Anda sudah berakhir. Aku tidak menjawab, hanya mengunci pintu gudang. Besok 1 lot kepiting raja akan masuk, anggota aliansi sudah memesan senilai 500.000. Pasar ini sudah menjadi milikku.
Aliansi telah berjalan selama 2 minggu. Semuanya berjalan lancar. Arus kas harian ruang pendinginku melampaui 400.000. Dan pangsa pasarku mencapai 60%. Sore itu saat sedang menghitung inventaris di gudang, Pak Tua Chen tiba-tiba menelponku. Nada suaranya sangat mendesak. Dia memberitahuku bahwa observatorium telah mengeluarkan peringatan topan. Sebuah topan super akan mendarat dalam 3 hari. Semua kapal harus kembali ke pelabuhan untuk berlindung. Itu berarti setidaknya selama seminggu, tidak akan ada ikan segar di pasar. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Segera kutanya Pak Tua Chen, apakah kita masih bisa mengambil barang? Pak Tua Chen menjawab, hari ini hari terakhir. Mulai besok semua kapal harus kembali. Dia masih punya 1 lot di sana. Dia bertanya, apakah aku menginginkannya? Aku bilang ya, aku ambil semua dan akan ke sana sekarang. Aku tutup telepon dan segera memanggil Shaolin. Kami mengambil truk pendingin dan langsung menuju dermaga selatan. Di jalan, sambil menyetir aku membuat perhitungan. Selama topan pasar akan kekurangan stok barang, sehingga harga makanan laut akan melonjak tinggi. Jika aku bisa menimbun persediaan lebih dulu, bukan hanya menjamin pasokan bagi anggota aliansi, tapi juga akan menstabilkan pasar. Kami tiba di dermaga selatan saat senja. Pak Tua Chen dan orang-orangnya sedang melakukan pembongkaran darurat di dermaga tersebut. Untuk membeli semuanya, 300.000 dibayar seketika melalui transfer. Pak Tua Chen berkata, Ajay, topan ini datang dengan sangat kuat. Kau harus bersiap. Aku perkirakan aktivitas akan berhenti setidaknya seminggu. Pasti pasar akan kehabisan produk. Aku mengangguk dan berkata padanya, aku sudah memperhitungkannya. Kami membawa barang kembali ke pasar di malam hari. Saat itu pukul 11 malam. Shaolin dan aku mulai memilah, mengemas, dan memasukkannya ke dalam ruang pendingin. Aku memeriksa secara khusus generator cadangan gudang, untuk memastikan listrik tidak mati selama topan berlangsung. Keesokan paginya, di pasar orang-orang sudah mulai membicarakan tentang topan. Banyak pemilik kios sedang menimbun barang dagangan darurat. Tapi sebagian besar kapal sudah kembali ke pelabuhan. Dan mustahil untuk mendapatkan lebih banyak stok. Shaolin berkomentar, bos, di pasar. Saat ini semua orang sedang berebut barang dagangan. Harga-harga sudah naik 30%. Aku bilang padanya agar tidak khawatir. Pertama-tama kita harus mengamankan pasokan untuk anggota aliansi, setelah itu baru kita lihat apa yang dilakukan dengan kelebihannya. Aku mengumpulkan anggota aliansi untuk berbincang. Aku sampaikan bahwa topan akan datang, dan pasar akan kehabisan pasokan setidaknya selama seminggu, bahwa aku sudah menimbun barang terlebih dahulu. Untuk memastikan mereka tidak kekurangan pasokan, dan tanpa menaikkan harga, beberapa pengecer bernapas lega mendengar hal itu. Mereka bilang, aha, kau memang punya visi ke depan, kalau tidak, kali ini kita semua pasti harus menutup bisnis. Setelah pertemuan selesai, pemilik kios pasar lainnya mulai berdatangan, mencariku. Mereka ingin membeli stokku dengan harga lebih tinggi. Tapi aku menolak mereka semua. Mengatakan kepada mereka bahwa barang tersebut harus dijamin. Untuk anggota aliansi terlebih dahulu, di sore hari, aku mendengar rumor bahwa pamanku juga sedang menimbun barang. Shaolin memberitahuku, pamanmu telah mengambil pinjaman dari rentenir, dan telah membeli stok dalam jumlah besar dari beberapa perantara kecil dengan harga yang sangat tinggi. Sepertinya dia ingin memanfaatkan kedatangan topan untuk menjadi kaya, dan mengubah nasibnya. Aku merasakan tusukan di hatiku, pamanku sudah berada di jalan buntu. Kali ini dia mempertaruhkan segalanya pada satu kartu, tapi peralatan pendingin tua yang dia miliki, sama sekali, tidak akan sanggup menahan jumlah barang sebanyak itu. Begitu ada yang gagal, kerugiannya akan sangat fatal. Sore itu juga, saat senja aku sengaja melewati kios pamanku untuk melihat-lihat. Aku melihatnya, sedang mengarahkan para pekerja yang memasukkan barang dagangan ke dalam gudang pendingin, dengan senyuman di wajahnya yang sangat tidak biasa baginya. Peralatan pendingin, tuanya semuanya bekerja dengan kekuatan maksimal, mengeluarkan suara dengungan yang memekakkan telinga. Aku berdiri terpaku di depannya, memandangi mesin kuno itu, dengan firasat buruk di tubuhku. Shaolin mendekatiku dan dengan merendahkan suara berkata, bos, barang yang telah ditimbun pamanmu kali ini, nilainya setidaknya 500.000. Tapi apakah kau percaya benda rongsokan itu akan sanggup bertahan? Aku menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa. Malam itu juga, aku kembali memeriksa semua peralatan di dalam gudang pendingin. Kompresor bekerja dengan normal. Suhu tetap stabil pada -5 derajat. Sumber daya cadangan sudah diuji dan siap untuk dijalankan kapan saja. Aku juga telah menyiapkan beberapa generator kecil untuk berjaga. Pada tengah malam aku berdiri di pintu gudang, memperhatikan bagaimana langit mulai tertutup awan gelap. Angin semakin kencang dari waktu ke waktu. Perkiraan cuaca mengatakan bahwa topan akan mendarat pada dini hari lusa. Dengan kecepatan angin kategori 14 di kios seberang, milik pamanku, lampu masih menyala terlihat melalui kaca. Dia terlihat duduk di sana sendirian, menatap tajam ke arah semua barang dagangan itu. Dengan senyum penuh harapan di wajahnya, dia percaya bahwa topan itu adalah kesempatannya untuk mengubah nasib, tanpa menyadari bahwa mungkin itu justru adalah tetesan terakhir yang meluapkan gelas dan akhirnya menenggelamkannya. Keesokan harinya, topan semakin mendekat. Langit benar-benar tertutup mendung. Angin sudah mencapai kekuatan 8 di pasar. Banyak kios mulai tutup lebih awal. Shaolin dan aku berjaga, bersiap menghadapi kedatangan topan. Aku meminta Shaolin untuk memeriksa kembali semua peralatan, untuk memastikan tidak ada kegagalan apapun. Anggota aliansi juga semuanya sudah siap.
Menunggu Topan berlalu untuk melanjutkan aktivitas, jam 4 sore aku menerima telepon dari si Tua Chen. Dia memberitahuku bahwa topannya lebih kuat dari yang diperkirakan, dan agar aku sangat berhati-hati di areaku, semua kapal sudah kembali ke pelabuhan, dan tertambat dengan baik, dan dermaga sudah dikosongkan. Aku bilang padanya jangan khawatir tentang bagianku, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Setelah menutup telepon, aku berdiri di pintu gudang pendingin, menatap langit yang semakin gelap dari waktu ke waktu. Angin bertiup lebih kencang, dan tetesan hujan pertama mulai jatuh. Di kios pamanku, tepat di seberang, dia masih sibuk mondar-mandir, bawa layar peralatan pendinginnya. Nomor 3, mulai berkedip, dan indikator suhunya tidak stabil. Jantungku berdegup kencang. Aku hafal mesin itu di luar kepala. Itu adalah gejala bahwa mesinnya akan rusak. Topan mendarat, dan badai hujan serta angin menghantam seluruh kota. Dalam sekejap, papan iklan di jalanan terbang, terbawa angin, dan hancur berantakan. Pohon-pohon patah menjadi 2. Pasar tenggelam dalam kegelapan yang pekat, dan hanya berkedip lampu darurat dari beberapa kios. Di dalam gudang pendingin, tanpa mengalihkan pandangan dari pengoperasian peralatan, kompresor masih bekerja dengan normal, suhu tetap stabil, dan sumber daya cadangan telah siap. Pada jam 4 pagi, tiba-tiba listrik di pasar padam. Segera, aku menyalakan sumber daya cadangan, lampu-lampu di gudang pendingin kembali menyala, dan kompresor terus bekerja. Aku bernapas lega. Itulah gunanya mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Shaolin mengintip di jendela untuk melihat keluar, dan tiba-tiba berkata, "Bos, sepertinya di tempat pamanmu terjadi sesuatu." Aku mendekat. Aku juga. Dan melihat ke sisi lain melalui tirai hujan. Kios. Pamanku tenggelam dalam kegelapan total. Peralatan pendinginnya telah berhenti bekerja. Tapi aku perhatikan, sama sekali, dan terlihat, dia berputar-putar dari satu sisi ke sisi lain dengan senter. Sudah jelas, bahwa dia sedang mencari sumber daya darurat, tapi dia tidak mempersiapkan apa-apa sama sekali. Shaolin berkomentar, "Bos, kalau di tempatnya terus seperti itu tanpa listrik, dalam waktu lama, semua barang itu akan membusuk." Aku tidak mengatakan apa-apa dan terus mengawasi peralatanku sendiri. Topan berlangsung selama 6 jam penuh. Hujan dan angin mulai mereda sedikit demi sedikit dan langit mulai terang. Aku keluar dari gudang pendingin. Pasar menunjukkan pemandangan yang menyedihkan. Di mana-mana ada puing-puing yang terseret angin dan genangan air. Pintu kios pamanku yang berada di depan dalam keadaan terbuka, lebar-lebar, dan dia ditemukan tergeletak di lantai. Dikelilingi oleh bintang laut yang mati di mana-mana, bau busuk dan menyengat itu bisa tercium dari jarak jauh. Selin berkata, "Bos, urusan pamanmu benar-benar habis sudah. 6 jam. Berturut-turut dengan semua peralatan pendingin mati, barang senilai 500.000 telah membusuk sepenuhnya." Aku mendekat untuk melihatnya. Kepiting raja, lobster Australia, dan kerapu karang berubah menjadi tumpukan daging busuk. Paman saya tetap duduk di sana dengan tatapan kosong dan hampa, seolah-olah jiwanya telah direnggut sepenuhnya. Ketika dia melihat saya muncul, emosi yang kompleks dan membingungkan melintasi matanya. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa sama sekali, dia hanya menundukkan kepalanya dengan sedih. Saya berbalik dan pergi. Saya tidak menoleh ke arahnya lagi. Sekembalinya, ke ruang pendingin saya mulai menginventarisir barang selama badai Topan, 0 kerugian material, benar-benar semua makanan laut masih hidup. Segera, saya memberitahu para anggota aliansi bahwa kami sudah bisa melanjutkan pasokan dengan sepenuhnya normal. Pada jam 10 pagi, pasar grosir melanjutkan aktivitas komersialnya. Tetapi sebagian besar dari kios-kios penjualan telah mengalami kerugian besar akibat pemadaman listrik. Jadi, mereka tidak punya apa-apa sama sekali untuk dijual di seluruh area pasar, hanya ruang pendingin saya yang masih berfungsi dengan sepenuhnya normal. Dengan sangat cepat kabar menyebar. Satu-satunya, kios yang memiliki barang dagangan tersedia adalah makanan laut hai. Para penanggung jawab pembelian dari restoran-restoran utama mulai menelpon saya tanpa henti. Semuanya ingin tahu apakah saya bisa memasok mereka. Saya jawab ya, bahwa tidak ada masalah, tetapi harganya harus disesuaikan sekarang dengan situasi pasar yang sebenarnya. Setelah badai Topan berlalu makanan laut sangat langka. Harganya sudah melonjak tajam. Untuk para anggota, aliansi pasokan diprioritaskan dan tanpa mengubah harga. Untuk sisa, pelanggan baru akan dikenakan tarif pasar saat ini. Pada hari yang sama, akses ke ruang pendingin saya dipenuhi orang sehingga hampir tidak bisa lewat. Pemilik restoran, pengecer kecil, dan bahkan grosir pasar lainnya datang untuk membeli barang dari saya. Saya memasok barang dagangan berdasarkan urutan kedatangan yang ketat, memastikan bahwa semua pelanggan menerima setidaknya sedikit produk. Tetapi saya sama sekali tidak menimbun untuk berspekulasi. Shaolin dengan sangat gembira berkata kepada saya, "Bos, bahwa kita sudah melampaui omzet 1 juta hanya pada hari ini saja." Saya tidak mengatakan apa-apa, bukan itu sebenarnya hasil akhir yang paling saya inginkan. Tetapi begitulah hukum pasar bekerja. Yang bertahan adalah yang bersiap dengan baik dan yang tidak akan tersingkir. Pada jam 3 sore itu, beberapa dari para kreditur paman saya muncul di kios pasarnya. Mereka memandangi tumpukan makanan laut mati dan berbau busuk dengan wajah yang sangat serius dan pucat. Salah satu dari pria itu menunjuk paman saya dengan jarinya, mengagetkannya dengan meninggikan suaranya. "Hai Lauli, bagaimana?"
kamu berencana mengembalikan uang yang telah kami pinjamkan sekarang. Menurutmu berapa harga semua sampah busuk ini? Paman saya berdiri di sana, tanpa mengangkat kepalanya. Mengulang berkali-kali, tanpa henti bahwa, tolong, beri dia sedikit tambahan waktu, dan dia sendiri akan menemukan cara untuk membayar mereka. Tetapi para kreditur tidak mau mendengarkan alasan. Mereka memberitahunya, dengan jelas, bahwa jika dalam 3 hari utangnya belum dilunasi, mereka akan mengajukan gugatan hukum terhadapnya dan menyita kios penjualannya. Paman saya tampak seperti pria yang kekuatannya telah tersedot habis secara tiba-tiba. Bersandar di dinding, dia tidak mampu mengucapkan satu kata pun. Xiaolin berkomentar kepada saya. Kali ini, pamanmu telah kehilangan sepenuhnya 1 muatan senilai setengah juta. Dan ditambah lagi, dia memiliki akumulasi utang lebih dari 1 juta lagi. Dia tidak memiliki kemungkinan sedikit pun untuk menghidupkan kembali bisnisnya. Saya tetap di pintu masuk ruang pendingin saya, mengamati semua adegan itu. Di depan, saya tanpa merasakan sedikit pun perubahan di dalam diri saya. Pada malam yang sama, badai topan telah berlalu sepenuhnya. Langit menjadi sangat cerah. Saya berdiri di pintu pasar, menatap langit yang penuh bintang. Badai topan itu telah sepenuhnya mengubah struktur dan aturan pasar. Di kios seberang, milik paman saya, masih terlihat beberapa lampu menyala. Dia duduk di sana benar-benar sendirian, memandangi tumpukan makanan laut yang sudah membusuk itu, tanpa bergerak sedikit pun. Semua peralatan pendingin itu menjadi sama sekali tidak berguna. Layar digitalnya benar-benar hitam. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi melalui desas-desus pasar. Mulai tersiar kabar bahwa kali ini benar-benar paman saya telah hancur secara definitif. Dia mempertaruhkan segalanya pada 1 kartu saja. Sebelum badai topan, dengan meminta pinjaman dengan bunga tinggi untuk menimbun barang, ternyata dalam semalam, keesokan harinya, dia telah kehilangan segalanya tanpa bisa ditolong. Dan sekarang, bukan hanya tidak bisa menyelamatkan bisnisnya, tetapi ditambah lagi dia telah menumpuk lebih banyak utang. Keesokan harinya, menelpon saya, si Tua Chen, untuk memberitahu saya bahwa setelah berlalunya badai topan, kapal-kapal penangkap ikan perlahan-lahan mulai melaut lagi. Dalam waktu 3 hari akan ada hasil tangkapan segar yang tiba di pelabuhan. Dia bertanya berapa jumlah yang mungkin saya butuhkan. Saya menjawab, agar menyiapkan untuk saya, tepat 2 kali lipat jumlah yang biasa kami tangani sebelumnya. Saat ini juga, pasar benar-benar kehabisan pasokan dan permintaannya sangat besar. Begitu menutup telepon, saya terus mengamati seluruh pasar dari pintu masuk ruang pendingin saya. Setelah berlalunya badai topan, banyak sekali kios sedang mengevaluasi dan menyingkirkan kerugian materi, beberapa bahkan telah tutup secara permanen. Sementara itu, bisnis ruang pendingin saya berjalan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Pada sore yang sama, saya berada di dalam ruangan, melakukan inventarisasi barang baru yang tiba ketika Xiaolin mendekat dan memberitahu saya, bos, bahwa pamanmu ada di pintu luar, mengatakan bahwa dia ingin berbicara denganmu sebentar. Saya mengangkat kepala, dan melalui kaca, saya bisa melihat paman saya berdiri di pintu masuk luar. Dia memiliki rambut yang benar-benar berantakan, dan kusut, dan jenggot yang belum dicukur selama beberapa hari. Dia memiliki penampilan yang kurus dan mata berkantung. Dalam keadaan yang menyedihkan, ketika paman saya melihat saya muncul, bibirnya bergerak sedikit. Butuh waktu lama baginya untuk bisa merangkai. Akhirnya hanya 2 kata, hai. Saya menyalakan rokok dengan sangat tenang, dan sama sekali tidak mengatakan apa-apa, menunggu dia yang memecah kesunyian. Paman saya terdiam cukup lama, dan akhirnya berkata, Atuk Wiki. Kya karasayo ho tu, en natisi katuho. Hai Limpahi, saya hanya meminta satu bantuan darimu, bisakah kamu meminjamkan saya sedikit uang? Saya hanya menatapnya tanpa menjawab pertanyaannya. Paman saya terus menjelaskan bahwa pada malam badai topan, saya kehilangan semua muatan sialan itu sepenuhnya. Sekarang, para kreditur datang setiap hari untuk melecehkan saya dan mengancam akan membawa saya ke pengadilan. Saya sudah berada dalam situasi tanpa jalan keluar yang mungkin. Tidakkah kamu bisa, karena fakta bahwa kita adalah keluarga, bagaimanapun juga, mengulurkan tangan dan membantu saya? Saya mengisap rokok dan mengibaskan abunya. Lalu dengan sangat tenang saya bertanya, Paman, berapa sebenarnya utangmu? Paman saya dengan kepala tertunduk menjawab, menambahkan akumulasi bunga, 1.600.000. Saya menjawab kepadanya, 1.600.000, bukan jumlah uang yang main-main. Paman saya lalu mengangkat kepalanya menatap saya, dengan mata yang agak merah. Dan berkata kepada saya, ahai, dan saya tahu bahwa sebelumnya saya telah bersikap sangat buruk kepadamu. Soal 120.000 itu, adalah kebodohan yang nyata di pihak saya. Tetapi sekarang, kamu memiliki bisnis yang sangat makmur dan sukses. Bagimu 1.600.000, bukanlah jumlah yang akan menjadi masalah besar bagimu. Pinjamkanlah kepada pamanmu. Nantinya saya pasti akan mengembalikannya kepadamu. Saya tanpa berhenti menatapnya menjawab, Paman, dan dengan apa tepatnya kamu berencana untuk mengembalikannya kepadaku? Paman saya sedikit terbingung dan lalu berkata, saya masih memiliki hak milik atas kios pasar. Meskipun saat ini nilainya hampir tidak ada, lokasinya masih tetap bagus. Segera setelah saya pulih sedikit saya akan mengembalikannya sepenuhnya, bersama modal dan bunganya. Saya menyunggingkan sedikit senyum dan berkata, Paman, apakah kamu benar-benar percaya
bahwa kamu masih memiliki kemungkinan untuk menyelamatkan bisnis ini. Kata-kataku itu membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata, wajahnya menjadi merah padam. Saya lanjut berkata kepadanya. Sebelum badai topan tiba, layanan meteorologi mengeluarkan peringatan pencegahan. Semua orang tahu bahwa perlu disiapkan sumber daya listrik cadangan. Kamu memutuskan untuk tidak menyiapkan apa-apa dan mempertaruhkan semuanya pada satu kartu saja. Kamu meminjam uang dari rentenir untuk menimbun barang. Itu murni keputusanmu sendiri. Sekarang, setelah semuanya menjadi kacau, kamu datang untuk meminjam uang dariku. Dan atas dasar apa tepatnya? Paman saya lalu membalas, "Ahai, faktanya adalah bahwa kita adalah keluarga sedarah." Saya menjawab kepadanya, "Paman, ketika tiba saatnya membagikan keuntungan, pada saat itu, kamu tidak memperlakukan saya seolah-olah saya adalah keluargamu." 365 hari. Setahun bekerja keras untukmu tanpa henti dan setiap saat, kamu memberi saya 120.000. Memberitahu saya bahwa kontribusi saya hanya fisik. Tenaga kerja sekarang, setelah bencana menimpamu, kamu tiba ingat bahwa kita adalah keluarga. Paman saya terdiam. Tanpa tahu, harus menjawab apa. Dia berdiri di sana, tak bergerak, seolah-olah seseorang telah menyedot seluruh energinya. Sekaligus, saya mematikan puntung rokok dan berkata kepadanya, "Paman, saya bisa membantumu, ya tetapi bukan dengan meminjamkanmu uang." Mata paman saya langsung berbinar, dan dia berkata, "Ahai, dan katakanlah apa saja, asalkan kamu membantu pamanmu keluar dari kekacauan sialan ini. Saya menerima syarat apapun." Saya memberitahunya, "Alihkan hak milik kios pasarmu kepada saya akan membayar 1.600.000 itu. Dan melunasi sepenuhnya semua utang yang kamu miliki." Paman saya membeku, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, untuk waktu yang cukup lama. Saya menjelaskan alasan saya kepadanya. Saat ini juga, kios penjualan itu tidak lebih dari sebuah cangkang kosong. Peralatan pendingin sudah layak dibesi tuakan, pelanggan telah lenyap sepenuhnya. Bahkan jika kamu tidak mengalihkannya kepada saya, para kreditur akan pergi ke pengadilan dan menyitanya darimu. Bagaimanapun juga, sebelum mereka menyitanya, lebih baik kamu menjualnya kepadaku. Setidaknya dengan cara ini kamu melunasi semua utangmu, dan kamu tidak berakhir di penjara. Wajah paman saya berubah pucat seperti mayat. Dengan bibir gemetar, dia bergumam, "Ahai, dan tetapi, jika kios itu adalah hasil usaha dan dedikasi selama lebih dari 10 tahun dalam hidup saya menunjukkan kepadanya, usaha masa lalu tidak berguna sekarang untuk membayar utang. Saat ini kamu hanya memiliki dua pilihan yang jelas. Entah kamu mengalihkan kios penjualan itu kepada saya, melunasi semua utangmu, dan memulai kembali dari awal. Atau kamu menunggu sampai mereka menuntutmu. Mereka menyita kiosmu, dan ditambah lagi kamu berakhir di penjara. Kamu yang memutuskan mana yang kamu pilih." Paman saya berdiri terpaku di sana. Dia menatap saya langsung. Di matanya ada kemarahan, amarah yang tertahan, dan rasa frustrasi yang mendalam. Tetapi pada akhirnya semua itu berubah menjadi ketidakberdayaan belaka. Dia berkata kepadaku, "Ahai, dan tidak bisakah kamu menambahkan sedikit lebih banyak uang?" Setidaknya, saya menggelengkan kepala. Saya mengklarifikasi kepadanya bahwa 1.600.000 adalah harga pasar yang wajar. Bahwa dengan mempertimbangkan keadaan menyedihkan di mana kios itu berada saat ini, sudah lebih dari cukup jika mencapai harga jual itu. Paman saya tetap diam untuk waktu yang lama. Tenggelam dalam pikirannya, akhirnya dengan menundukkan kepala, dia berkata, "Beri saya sedikit waktu untuk memikirkannya." Saya menjawab kepadanya, "Paman, batas waktu yang diberikan oleh para kreditur adalah 3 hari. Tepat. Dan hari ini sudah berjalan hari kedua. Kamu tidak punya terlalu banyak waktu untuk memikirkannya." Lebih lama lagi, paman saya tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Dia berbalik dan berjalan pergi dari sana. Berjalan sangat lambat dengan punggung bungkuk dan kalah. Seolah-olah dia tiba-tiba menua 10 tahun sekaligus. Pada malam yang sama, saya mendapat kabar bahwa para kreditur telah kembali muncul di kios paman saya. Kali ini, mereka datang bersama beberapa individu lain, dan secara langsung mulai mengeluarkan semua barang dari kios. Menegaskan bahwa, jika pada hari berikutnya belum membayar juga mereka akan mengajukan gugatan hukum yang sesuai. Paman saya berdiri terpaku di sana di pintu kiosnya, mengamati tanpa emosi, bagaimana orang-orang itu membawa pergi semua barang miliknya, tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun.